Halo Yes. semuanya, apa kabar Halo. nih di tempat Halo. kalian masing-masing? Welcome back to my Baik-baik. channel. Baik. Masih inget nggak nama channel aku apa? Fan Discovery. Friend Discovery. Iya, udah subscribe kan? Udah dong, Udah. udah subscribe. Jadi narasumber dipaksa subscribe lagi ya. Nah, ini sebelum masuk ke tema utama kita kan mau ngobrolin tentang karir. Tapi topik lebih detail lagi akan kita bahas selanjutnya. Sebelum masuk ke sana, aku mau perkenalan dulu nih dari narasumber aku. Yang pertama ada Civika. Say hi, Halo. Civika. Nah, ini Civika. Hai semua. Dan ada satu lagi narasumber kita yang bener-bener all out nih untuk sharing. Gak mau gitu. Parah. Hari ini ada Nia. Halo Nia. Halo. Akan sharing bertiga. Gimana sih caranya untuk teman-teman online di luar sana yang baru lulus kuliah tuh bingung akan masuk ke dunia kerja seperti apa. Jadi nanti dari Civika dan Nia akan cerita lebih detail mengenai pengalaman dunia kerja waktu mereka baru lulus kuliah. Nah, masuk ke pertanyaan utama, nanti kita lihat ya selanjutnya. Start record. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, buat Civika dan Nia. Jadi kan kita kan mungkin bisa di-share pertama kali kenapa aku bisa ngundang Nia dan Civika di sini. Jadi kita itu satu universitas, guys. Cuman kita berbeda jurusan dan berbeda angkatan. Tapi kita dipersatukan oleh dormitory atau kos yang sama. Nah, pertanyaan pertama menyangkut tentang jurusan kuliah yang diambil. Jadi kan aku sendiri, Nia sama Civika tuh beda jurusan. Nah, buat teman-teman online di sana nanti supaya lebih mengenal lebih dalam mengenai jurusan kita, aku mau tanya nih ke Nia dan Civika, kenapa sih kalian pilih jurusan itu gitu? Motivasi di balik pemilihan jurusan di kuliah saat itu tuh kenapa gitu? Terus mungkin bisa di-share juga alasannya kalian memilih jurusan itu. Mungkin bisa dimulai dari Civika dulu, abis itu baru ke Nia. Oke, kalau aku itu jujur aja dari kecil itu aku memang udah kelihatan ada bakat menggambar. Jadi aku jurusannya desain komunikasi visual ya. Kalau sekarang lebih dikenal dengan desain grafis. Ya. Tuh, nah dari kecil itu mama sering nyertain aku di lomba. Terus kadang kalau ada lombanya itu sebenarnya lebih ke untuk tabloid atau majalah. Saya nggak tahu nih anak generasi Z itu ngerti gak ya majalah itu apa? Karena saya pernah ngajar dan mereka ternyata nggak tahu bentuk majalah tuh karena seperti apa, karena mereka mungkin di masa pertumbuhannya itu udah pakai iPad gitu. Iya, Jadi benar. mereka nggak tahu. Jadi majalah itu bentuknya seperti buku ya. Dia berupa lembaran. Nah, dulu ada yang namanya tabloid anak. Nah, waktu kecil saya sering ngirim gambar kalau ada lomba. Nah, itu beberapa kali sempat dapat hadiah, menang atau segala macam. Nah, jadi karena kelihatan sudah ada bakat di sana, mama saya masukin saya ke sanggar waktu sanggar seni itu waktu SMP. Begitu saya masuk SMA, saya juga masih diikutin lomba graffiti. Jadi sama guru, oh tahu ini anak ini bakatnya di seni. Dan saya diikutin lomba graffiti sama tim ya. Waktu itu jadi kita berempat. Kebetulan kita menang juga, jadi juara 3. Nah, saat itu ada satu dosen, kebiasaan, ada satu guru saya, namanya Ibu Ana. Siapa tahu Ibu Ana mendengar di YouTube, saya udah lama lost contact. Jadi guru SMA saya itu namanya Ibu Ana. Dia ternyata dosen desain komunikasi visual di salah satu universitas di Bandung. Jadi dia mengajar juga di SMA saya.
waktu saya masih SMA, jurusan desain komunikasi visual itu belum terlalu banyak yang tahu di Indonesia. Jadi kalau orang tua saya bilang, "Ma, saya nanti mau masuk desain komunikasi visual kalau kuliah." Mereka nggak paham itu apaan itu. Mereka hanya tahu saya bakat gambar, jadi berharapnya ya masuk mungkin ke seni murni kayak universitas di IKJ gitu. Jadi ya IKJ. di bidang lukis atau kan saya juga kadang suka gambar bangunan-bangunan, interior itu atau masuk interior design atau produk design. Tapi kalau desain grafis itu mereka nggak ada gambaran itu seperti apa gitu. Cuma dengan bantuan guru saya Ibu Ana itu, jadi dia sempat main ke rumah saya, ngobrol, seru sih. Jadi dia bilang desain grafis itu di Indonesia belum banyak pesaingnya. Jadi kalau misalnya aku masuk dan menurut dia aku cocok gitu. Jadi bidangku itu cocok dengan desain grafis. Nanti akan lebih banyak seninya itu dibuatnya dengan komputer. Jadi beda dengan pelukis. Pelukis kan kita masih menggunakan tangan manual gitu. Memang waktu itu masih sulit dibayangkan sih karena belum banyak yang menekuni bidang itu. Tapi kalau di luar negeri sebenarnya nama desain grafis itu udah cukup dikenal. Udah ada nama-nama desainer kayak Iko Tanaka, terus David Carson, itu yang nama terkenal di bidang itu udah ada. Nah, dengan bantuan Bu Ana itu, pada akhirnya saya coba deh masuk. Dan orang tua saya setuju gitu. Jadi Bu Ana menjelasin, nanti bidang pekerjaannya banyak sekali. Bisa kerja di majalah, bisa kerja di periklanan. Periklanannya pun bisa di periklanan untuk bikin iklan TV, iklan radio, iklan billboard, iklan koran. Itu pokoknya bidang kerjanya itu luas. Gitu. Makanya orang tua saya akhirnya yakin. Terus aku coba apply, lulus, ya masuk deh di jurusan itu. Latar belakang gimana aku milih jurusan desain grafis. Jadi sebenarnya memang bisa dibilang sesuai passion juga. Dan dari untungnya ada guru aku yang ngebimbing yang bisa tahu ini anak ini bakatnya di sini gitu. Jadi dia ngajurin dan aku setuju gitu. Aku sendiri mau gitu, ada keinginan. Nah, gitu. Kalau aku dengar dari ceritanya Civika di sini, serunya kenapa? Karena bakatnya udah ada dari sejak kecil ya. Jadi orang tuanya pas banget gitu masukin ke sanggar yang sesuai sama hobinya gitu. Dari situ kan kita nggak tahu ternyata gurunya itu yang mengarahkan Civika untuk ternyata bisa ada jurusan khusus nih, digital khusus untuk desain komunikasi visual. Yang waktu tahun itu tuh memang di Indonesia belum nggak terkenal lah jurusannya. Paling banyak kan ekonomi, apa gitu, segala macam gitu. Jadi betul. kalau untuk anak-anak zaman sekarang, udah go digital tuh kayak lebih enak banget ya Civika ya. Fasilitasnya udah ada semua. Kayak DKV tuh udah bener-bener di Indonesia ya sekarang anak bisa masuk digital komunikasi visual yang sharingnya komik atau iklan tadi macam-macam penjurusannya gitu. Juga lebih spesifik, jadi udah lebih banyak. Nanti ini khusus yang digital website, yang ini khusus film, yang ini khusus animasi gitu. Jadi udah benar-benar dispesifikasi lah. Spesifikasi lagi, ya betul. Nah, kalau Nia sendiri untuk sharing pemilihan jurusannya waktu itu gimana? Waktu masuk pertama kali lulus SMA dan masuk kuliah. Hai guys. Sorry Silakan. Iya. Jadinya alasan gue masuk ke pertama tuh masuknya ke kampus ini dulu ya, bukan jurusan. Mungkin mirip-mirip kali dua-duanya. Yeah. Jadi alasan gue masuk BINUS, bukan BINUS, komputerisasi akuntansi. Itu tuh lucu banget sih, dan kayaknya sih nggak seharusnya diikutin sama yang lain ya. Jadi gue tuh masuk BINUS tuh komputer akuntansi tuh karena ngikutin pacar gue waktu itu gitu. Parah banget kan. Jadi jadi apa ya? Waktu itu kan kita tuh
lagi pada sibuk dengan UMPTN atau apa gitu dulu namanya gitu. Terus udah pulang sekolah ikut kursus juga gitu, les gitu kan. Jadi itu bener-bener nggak ada kepikiran mikirin mau kuliah di mana after this gitu. Mungkin Bonyok tuh juga udah ngomongin sih mau kuliah di mana gitu. Cuma nggak ngerti kan, aku nggak ngerti waktu itu. Terus kayak juga nggak punya kakak kali ya, jadi aku nggak ada yang dicontoh gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus ada cowokku juga di situ kan. Dia bilang kayaknya gue mau masuk BINUS gitu, bla bla komunikasi akuntansi gitu. Terus gue denger waktu itu, wih gila, komunikasi akuntansi nih, keren nih kayaknya ini jurusan gitu kan. Dulu kan accounting kayaknya gimana gitu kan, kerja kantoran. Terus begitu depan komputer lagi, wah gitu keren. Perasaan gue gitu dulu gitu. Terus ya udah deh, karena dia masuk situ gitu, terus gue ikutan masuk situ. Awalnya sih nggak bilang juga ke dia gitu, karena kan jaim gitu kan. Tapi pokoknya tiba-tiba gue udah ngurusin gitu ya, terus ikut ujian bareng gitu sama dia. Jadi ya udah, terus dapetnya dulu kan A itu kan yang paling dapat murah kan bangunan. Jadi makin oke nih bener nih gue masuk sini gitu. Nah ya udah gitu, masuknya dulu kenapa gue masuk di BINUS komunikasi akuntansi itu karena itu. Tapi ternyata waktu gue ikutin kuliahnya gitu ya, kan dia komputerisasi akuntansi. Gue pikir kebanyakan akuntansinya dong, karena emang sebenarnya gue suka hitung-hitungan gitu. Jadi sebenarnya akuntansi juga is okay gitu. Tapi ternyata ketika masukin kuliahnya, akuntansi itu paling cuma 3 mata kuliah gitu loh. Selebihnya itu adalah komputer, kayak oh my god, gue salah jurusan gitu sebenarnya. Oh, jadi banyakkan komputernya daripada akuntansinya ya? Iya, dasar-dasar komputernya gitu, apa C++ atau apa gitu yang berbau coding. Makanya kan stres gitu sebenarnya kuliahnya gitu ya, karena nggak kebayang. Dulu kan waktu di sekolah SMA juga sebenarnya mata pelajaran komputer itu dikit. Sorry, jadi waktu masuk BINUS dan banyak kan ngomongin komputer, bener-bener gue masih dari awal lagi gitu. Maksudnya bener-bener harus belajar komputer segala macam gitu. Jadi ya udah gitu dijalanin gitu. Tapi sebenarnya sih kalau bisa dibilang itu bukan yang gue cari sebenarnya, kalau bisa dibilang ya dulu. Cuman ya udah, ternyata sebenarnya kalau sekarang kan dipikir-pikir juga ternyata komputer itu tetap growing-nya. Maksudnya teknologi jalan terus kan. Jadi nggak menyesal juga sih gitu. Tapi sebenarnya quote-unquote gitu nggak begitu oke dengan jurusan yang ada komputernya, tapi is okay lah sebenarnya. Iya sih, itu sih alasan gue sih. Walaupun motivasinya ikut-ikutan kan, followers, tapi endingnya berhasil juga gitu. Maksudnya kan pilihannya nggak totally salah gitu, karena di situ kan kita dapat 2 ilmu gitu. Walaupun nggak fulfill accounting, nggak fulfill komputer, tapi kita dapat dua-duanya gitu kan. Dan di universitas lain tuh waktu itu belum ada kan, cuman di BINUS doang. Gak di endorse sama BINUS ya guys. Gue ini anak BINUS banget. Karena kita semua alumni BINUS guys. Promosi. Nah ngelanjutin nih kan, setelah masuk kuliah udah ngejalanin semester 1, 2, 3, 4. Nah nanti kan di semester 5 tuh ada peminatan kan, ada minornya lagi gitu kan. Nah di perjalanan itu tuh kalian pasti kan ada kayak jeda waktu, kayak kuliah kan gak kayak orang sekolah kan, banyak waktu kosongnya juga gitu kan. Nah waktu itu tuh kalian waktu di pertengahan semester tuh kalian kepikiran gak sih untuk kerja sambil kuliah gitu? Mungkin bisa di-sharing di sini buat nanti teman-teman online tuh pada saat masuk kuliah tuh mereka udah nge-planning sebenarnya kuliah sambil kerja tuh worth it atau enggak, atau ada ilmu di balik itu. Karena kan ada beberapa jurusan juga, kayak jurusan yang Civika ambil tuh memang ada setelah semester 5-6-nya tuh ada KKN kerja, internship gitu kan. Nah mungkin bisa di-share sekarang dari Civika dulu. Ya udah, aku sharing aku dulu deh. Iya. Kalau waktu masa aku dulu semester 6 itu semester 7 itu desain komunikasi visual itu ada wajib magang atau internship hanya untuk 3 bulan gitu. Jadi aku waktu itu setelah magang 3 bulan, berhubung yang mata kuliah lain udah lulus semua, kalau ada yang belum lulus kan anak-anak lain dia ngambil mata kuliah yang masih yang dulu nggak lulus supaya nanti bisa skripsi kan di semester 8-nya. Nah karena aku udah lulus berarti aku ada waktu kosong 3 bulan lagi. Sebenarnya itu
gunakan untuk kita bikin laporan ke dosen pembimbing gitu. Jadi laporan kerja praktek. Nah, karena aku ngerasa aku kan sebenarnya kuliah itu aktif di organisasi ya, dan semester 7, mulai dari semester 6 ke semester 7 itu di BINUS, karena udah disebut namanya BINUS ya udah sebut aja. Dulu BINUS nggak membolehkan mahasiswa semester 6 dan 7 aktif di UKM karena takut kuliahnya keteteran. Jadi takut kuliahnya ditinggalkan karena senior-senior kita itu banyak yang pada akhirnya terlalu aktif di UKM, malah skripsinya itu berantakan gitu. Karena kan mahasiswa masih ini ya, masih menggebu-gebu gitu. Terus mungkin kalau UKM itu kan sesuai dengan hobi. Jadi mereka lebih fokus ke sana daripada ke belajar gitu. Nah itu karena dilarang, kita nggak boleh aktif di UKM, aku ngerasa tuh kayaknya kok banyak jadwal kosong, 3 bulan itu cuma dipakai untuk laporan. Akhirnya aku nge-apply kerja, dan karena udah ada pengalaman di internship, pengalaman nilainya juga lumayan lah, aku nggak bisa bilang bagus banget, maksudnya nggak sampai A, tapi B plus lah, oke lah. Nah itu aku lumayan gampang untuk dapat kerjaan, namun statusnya saat itu masih bisa dibilang karena belum lulus jadi masih dianggapnya lulusan SMA gitu. Cuma aku lebih untuk pengalaman aja sih, jadi di gaji murah pun aku nggak apa-apa dan kerjaannya juga nggak terlalu rumit karena dia sebuah desain agency kecil yang letaknya juga nggak terlalu jauh dari kos gitu, jadi untuk pengalaman oke lah gitu. Nah dan ini bagus nih pesan buat teman-teman online yang baru di semester akhir. Jadi kalian jangan ngejar gaji juga, jangan ngejar gaji dulu, tapi pengalaman. Ya mungkin Civika mau lanjutin lagi. Iya, jadi kalau usulku buat yang baru, yang belum ada pengalaman sama sekali itu jangan banyak maunya deh, gitu. Karena kalian waktu masih baru masuk ke dunia kerja itu justru senior di kantor kalian itu akan kerepotan ngajarin kalian gitu. Jadi jangan yang aku kan lulus S1 biayanya mahal. Ini yang sering aku dengar kalau nginterview orang ya. Jadi kadang ada yang terlalu over pede, anak yang baru lulus itu diinterview biaya kuliahku mahal, jadi aku salary-nya expected salary-nya tuh segini gitu. Alasannya karena biayanya mahal, tapi dia nggak menyebutkan kenapa perusahaan harus memilih dia gitu. Padahal kan dia harus mempromosikan dirinya sendiri, apa kelebihan dia dibanding orang lain. Jadi perusahaan mau mempekerjakan dia. Tetap yang seperti itu tolong jangan dicontoh ya. Nah ini pesan moral. Ya karena saya juga sempat ngantor juga, dan saya sempat ada di posisi project manager yang harus menginterview orang baru di divisi saya gitu. Jadi banyak menemukan yang bagus dan yang aneh. Itu dari aku. Ya. Kalau Nia kan pas di semester 2, semester 3 mungkin bisa di-sharing karena Nia udah kerja sambil kuliah gitu. Mungkin bisa di-sharing pengalamannya mulai masuk di semester berapa. Mungkin nanti kalau emang ada yang lebih spesifik, misalnya semester 5 kayak tadi, lu bilang aja ya, Fayan, mungkin gue agak kurang dapet gitu, mungkin bertanya atau gimana, pertanyaannya gitu. Jadi kan waktu, yang tadi gue bilang, gue kan kompetensinya akuntansi kan ya, terus sebenarnya waktu itu gue cuma pengen gimana caranya gue maksimalin masa kuliah gue gitu kan. Which is sebenarnya kalau organisasi kan gue udah dapetin dari sekolah SMA juga gue udah organisasi kan di gereja misalnya. Terus ternyata waktu mata kuliah yang si komputer itu gitu, ada asisten lab komputer gue yang challenge gue, nantang gue, udah lu ikut aja join asisten lab Blue Jack gitu kan. Terus kayak siapa lah, aku nggak bisa gitu kan. Gue bilang kan nggak bisa lah, nggak pede. Orang jelas-jelas gue kalau gue bikin program gitu kayaknya nggak bagus juga program gue gitu kan. Terus tapi karena ini asisten labnya kayaknya baik gitu ya, kok gue jadi ya udahlah, kenapa nggak dicoba aja, pengen tahu gitu. Nah ternyata waktu ikutan tes kan ternyata lulus 3 kali tes, habis itu ada lagi ujian 2 bulan kan. 2 bulan itu kita benar-benar kayak diajarin komputer, program segala macam, cuman di situ juga sehari itu juga ada tesnya juga, jadi belajar dan tes di hari yang sama gitu, sama
2 bulan, 3 bulan sih lupa gitu. Hmm. Nah itu tuh memang lumayan keras ya, maksudnya kita dari misalkan 60 orang ya, yang diterima tuh cuman waktu itu misalnya 25 atau 26 kayak gitu, itu juga pada nggak mau berguguran, sebenarnya kan berguguran. Nah, udah gitu jadi abis 2 bulan itu berarti kan keterima asisten lab, ya udah jadi karena ini kita juga kerjanya adalah di kampus, jadi pihak kampus tuh arrange jadwal kuliah kita dengan jadwal kerja gitu. Kalau orang kan biasanya dapat jadwal kuliah misalkan jam 7 sampai jam 11, jam 10 gitu lah ya. Dan teman-temannya itu aja gitu. Nah kalau di gua waktu itu misalkan gue dapet 1 semester ini jadwal ngajar gue pagi, berarti gue tuh ngajarnya dari jam 7 sampai jam 3 sore, berarti kuliah gue adalah di atas jam 3 itu sampai malam lah gitu kan. Makanya tuh gue kalau ketemu kalian di dormitori kita tercinta kan susah tuh ya, maksudnya kalian udah ngapain, makan, terus gue pulang-pulang gak ada teman makan segala macam gitu. Karena gue gak selalu ada gitu, tapi gue seneng ada kalian sih di situ kan. Nah terus tapi ya gitu, karena gue tuh di arrange jadwal kuliahnya, jadinya temen gue tuh tiap kali masuk kelas yang satu tuh beda dengan masuk kelas yang lainnya gitu. Kadang ketika masuk kelas yang satu, orang-orang pada lihat siapa sih gitu kan, karena mereka udah semesteran sama mereka mulu kan, gue cuma di kelas itu doang masuk. Nah gitulah gue selama 3 tahun sampai gue mau lulus kuliah. Nah, berarti waktu itu jadi aslab semester berapa? Dari semester 2 sih. Semester 2 ya, oke. Iya, dari semester 2. Terus angkatannya 032 apa lupa dah pokoknya kayak gitu. Terus lupa gila udah lama banget ya kayaknya. Padahal oh iya salah juga. Ups, ya udah. Terus ya udah. Nah, waktu gue peminatan sih sebenarnya nggak ada beda ya. Maksudnya cuma kayak tinggal ngikutin mata kuliahnya aja gitu. Mau ngambil skripsi jurusan apa, peminatan yang mana, terus ya udah kita ikutin. Oh ya waktu itu mungkin ada ya peminatan ya, gue lupa, gue mungkin sistem informasi atau gimana gitu. Dan itu juga nggak susah-susah banget sih, jadi tinggal milih aja, terus nilainya oke, udah masuk kelas itu, tapi tujuannya untuk skripsi kalau nggak salah sih, jadi nggak terlalu banyak mata kuliah yang beda dengan yang lain kayak gitu. Dan kebetulan juga karena tesisnya itu berbau sistem informasi dan aku komputerisasi akuntansi, plus aku juga waktu itu kan udah asisten lab programming, lab software kan, jadinya udah agak tahu sih mengenai software. Jadi ya udah sekalian, berarti apa yang aku kerjain jadi asisten laboratorium tuh berfungsi juga untuk si skripsinya aku gitu. Jadi kepake gitu. Nah, gitu ngelanjutin sih. dari ini kan udah masuk ke semester akhir ya. Nah, pas di semester 5, semester 6 ini kan kita udah mulai mikir nanti setelah lulus kita mau kerja jadi apa gitu. Terus pilih perusahaan yang kayak gimana. Menyambung dari sharing Nia tadi, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Apa sih kelebihannya setelah lulus karena udah punya pengalaman kerja di kampus kan sebagai aslab, di sharing. Jadi dari situ, akhirnya gue memilih ke perusahaan pertama ini gitu. Bisa di-share. Oh, gitu ya. Sebenarnya nih karena yang tadi itu karena gue kuliahnya komputer dan akuntansi, gue bisa masuk ke 2 bidang ini nih sebenarnya. Terus karena 2 bidang ini, aku tuh masih nggak ngerti waktu itu maunya ke arah mana sih gitu kan. Karena honestly kalau ngomong komputer tuh banyak kan berarti programmer, dan gue waktu itu nggak passion programmer gitu. Jadi sebenarnya waktu itu gue ngelamar 2, komputer dan accounting lah gitu. Di komputer dapat gitu. Cuman waktu itu karena ngerasanya bakal pressure tinggi, karena waktu itu denger tuh kayak pulang malam mulu gitu kalau lu programmer gitu kan. Terus udah gitu udah pulang malam stres juga kan karena coding segala macam. Jadi akhirnya gue dapet di accounting, gue milih accounting waktu itu. Jadi tapi itu juga nggak bertahan lama sih di accountingnya. Jadi sebenarnya gue nggak diikutin juga, harusnya yang diikutin sih. Jadi ya udah, terus habis itu masuk ke accounting, terus ternyata nggak terlalu passion juga kali ya. Akhirnya waktu itu gue masuk lagi ke dunia programmer gitu. Programmer jalan
ternyata oke nih kayaknya gue lebih suka programmer, akhirnya udah gitu deh continue gitu, jadi ngeliat lagi yang lebih bagus yang mana sih pekerjaan. Terus habis itu aku ngelamar lagi ke yang lain ke arah ERP gitu, istilahnya kalau ERP itu ada konsultan gitu kan ERP. Nah, jadi ya, habis aku mencari 2-3 pekerjaan yang kira-kira aku pengennya apa, baru aku masuk ke pekerjaan yang bener-bener gue kayaknya suka kayak gitu. Oke. Gitu sih. Nah, kalau Civika sendiri kan udah internship atau magang kan sebelumnya. Itu menjadi jembatan yang lebih mudah nggak untuk pertimbangan masuk ke dunia pekerjaan first job-nya? Mungkin bisa di-sharing. Kalau aku sebenarnya first job-nya itu ya tempat yang aku magang gitu. Jadi aku itu kan dari semester 7 magang, terus lanjut. Jadi sambil skripsi itu aku tetap sambil kerja karena aku kerja dari Senin sampai Jumat. Pilih waktu untuk asistensi sama dosen untuk skripsinya itu aku pilih Sabtu, berhubung Sabtu libur, jadi jadwalnya udah sangat pas gitu. Meskipun waktu itu dosen pembimbing nyuruh aku berhenti karena dia pikir mana mungkin kamu bisa nyelesain skripsi sambil kerja, waktunya nggak akan ada gitu. Desain grafis kan kerjanya banyak lembur apa dan segala macam. Tapi untungnya aku berhasil ya. Justru aku ya mungkin ada bagusnya juga ya, dosen pembimbingku nggak percaya, aku mau nunjukin aja gitu kalau aku tuh bisa gitu. Tapi nggak cuma aku juga, ada kok salah 1-2 orang temanku yang mereka ngotot tetap mau mempertahankan pekerjaan mereka. Jadi mereka sama keputusannya habis magang mereka lanjut di kantor itu sambil skripsi gitu. Dan justru itu jadi apa ya, karena waktu skripsi itu kita udah nggak terlalu kaku gitu, karena kita di pekerjaan sering menghadapi orang, dan orangnya ini beneran gitu, klien gitu. Kita kan sering diajak nih sama bos ngadepin klien, terus lama-lama jadi bisa ngomong, berani ngomong. Pertama tuh diajak panas dingin, tangan tuh keringetan, karena kan kita nggak biasa menghadapi orang beneran, ini berkaitan sama uang loh. Kita ketemu orang, kita harus presentasi desain, kalau gagal ya nggak dapat proyek kan. Jadi belajar dari cara bos kita ngomong apa. Nah itu aku jujur waktu skripsi itu yang tadinya bisa dibilang demam panggung lah, itu udah jauh lebih mendingan. Mungkin masih nggak gugup namanya skripsi, tetap gugup, tapi lebih luas ngomongnya, lebih enak. Itu menurutku ya, dengan punya pengalaman di pekerjaan sebelum aku skripsi. Nah setelah lulus aku masih lanjut di tempat yang sama, tapi karena bosku juga tahu aku statusnya udah bukan udah S1, jadi gaji dinaikin gitu, biarpun di tempat yang sama. Jadi aku kerja bisa dibilang 6 bulan, 1,5 tahun lah di tempat yang sama. Habis itu senior aku bilang, kamu kan masih muda, jadikan ini batu loncatan, karena ini kan desain agensi kecil. Jadi nanti kamu kalau udah punya pengalaman, coba cari yang lebih besar. Terus yang agak beda lah, karena desain itu kan cukup luas kan. Jadi yang agak beda-bedanya gitu. Aku nurutin sih, jadi apa kata senior aku turutin. 1,5 tahun aku pindah ke majalah, jadi publishing. Itu agak beda di penggunaan software dan lain-lain pengalamannya. Habis itu pindah lagi, sempat pindah lagi. Jadi kebanyakan setahun. Tapi nggak bener-bener, jangan kayak putu loncat yang 3 bulan itu nggak. Karena aku juga dibilang jangan terlalu sering pindah, misalnya 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, itu nggak bagus waktu di interview berikutnya. Nanti terus anak akan nanya, kok kamu nggak bertahan sih, kenapa? Pasti ada yang salah dong. Apakah itu cekcok sama tim, apakah memang orangnya nggak bisa kerja jadi nggak lolos masa probation gitu dan lain-lain. Tapi kalau dari pengalaman, pengalamanku di desain grafis, di pekerjaan desain grafis ya, seperti itu Pak. Tempat paling lama aku bertahan itu pada akhirnya di kantor software house. Entah gimana caranya. Jadi itu desain website ya, desain website. Lama-lama berkembang jadi desain aplikasi, desain software juga, back end dan lain-lain gitu. Itu pengalaman paling menyenangkan, makanya aku bertahan sampai 7 tahun di perusahaan itu. Banyak sekali ilmu yang 7 tahun. 7 tahun. Ya, jadi kalau aku dengar dari ceritanya
Civika dan Nia tuh kelihatan banget gimana kalian berdua tuh memaksimalkan waktu yang ada sih. Kalau jadi mahasiswa yang cuma sekedar kuliah-kuliah aja tuh jadinya hasilnya kurang bagus ketika masuk ke dunia pekerjaan karena mereka kayak belum siap dengan under pressure dengan waktu yang cuman sedikit gitu karena kan waktu cuman dari Senin sampai Jumat tapi kalian bisa memaksimalkan gitu dalam satu hari tuh kalian bisa kuliah sambil kerja jadi ketika masuk dunia pekerjaan tuh kalian nggak kaget gitu kan sedangkan kalau mahasiswa yang cuman kuliah statusnya full time kuliah aja tanpa bekerja jadi mereka juga nggak punya ada plan gitu ke depannya karena mereka nggak punya pengalaman setelah lulus tuh mau ngapain gitu. Sedangkan kalau kalian berdua kan startnya lebih duluan tuh. Jadi ketika masuk ke dunia pekerjaan pun udah ngeplan dan udah tahu passionnya. Walaupun nanti di first jobnya itu akan ada perbedaan gitu kan. Kayak misalnya ketika Nia tadi awalnya accounting terus berubah jadi programmer gitu. Civika yang tadinya agency kecil jadi cari publishing yang lebih besar gitu. Nah, sedangkan kalau mahasiswa yang full time gitu kan, itu startingnya kan ketika mereka baru lulus, jadi terlambat gitu. Udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bekerja baru menemukan passionnya gitu. Sedangkan kalau udah starting dari awal kan lebih enak lagi masuk dunia kerja. Plus poinnya sih itu sih. Jadi buat teman-teman online di luar sana, jangan kuliah, cuman kuliah aja sih. Refleksi. Ya, kalaupun aku boleh usul, mungkin kalau kalian kuliah coba ikut banyak perlombaan ya. Itu juga betul. Bagus. Betul. Karena nanti dapat award itu untuk nge-apply kerjaan tuh lebih gampang, apalagi kalau penghargaan bergengsi itu yang terkenal kan biasanya di kampus sering ada. Kalau desain sih banyak sekali dan ada dosen yang khusus untuk membimbing kalian untuk ikut perlombaan-perlombaan itu. Gitu. Betul. Jadi jangan jauh-jauh sama mentor-mentor kalian karena mentor itu sebenarnya channeling buat ikut beberapa perlombaan kan. Kayak misalnya Nia juga waktu kuliah kan karena kenapa bisa masuk ASLab karena ada mentornya kan. Kalau kalian nggak punya mentor jadinya kayak nggak kuliah tanpa arah gitu kan. Kalau udah ada mentornya kan jadi sedikit banyak ada tujuannya gitu. Di balik motivasi misalkan kita mau mendapatkan uang tambahan dan yang lain-lain ya pengalamannya sih yang paling mahal kan karena nggak semua orang bisa dapat itu gitu. Jangan lupa subscribe